transkripnya dimatiin. Stop transcription. Stop. Turn off live transition. Oke. Apa itu bilangan sistem? Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu mengukur besar jaringan fisik. Jadi ini suatu mengukur besaran dari sistem fisik menggunakan bilangan basis. Jadi sistem bilangan itu bukan kayak MAC address, tapi gimana caranya data, salah satunya data itu dibaca. Komputer kan pakai 0101. IP address, kita ngomongin, kalau ngomongin IP address itu kita makainya biasanya biner sama desimal. Jadi ada bilangan biner. Kita pakai pen dulu. Pen. Mana pensil? Kalau biner itu 01, kalau oktal itu dari 0 nih. 0 dan 1 dan 1. Kalau oktal 0 sampai 7. Desimal 0 sampai 9. Hexadesimal 0 sampai 9. AF A B C D. Ya di sini nilainya E F. A itu 10, B itu 11, C itu 12, 13, 14, 15. Itu hexa. Ini formalitas saja. Nah, sekarang di IP address itu kita biasanya fokusnya cuma menggunakan biner sama desimal. Nah, jadi okta sama di hexadesimal dia IPv4, IP address versi 4 ya, itu nggak dipakai. Jadi kita masuk ke biner. Sebenarnya ini gampang sih sebenarnya. Jadi kan bilangan biner itu kan terdiri dari 0, 1. Nah, tergantung ininya. Kita mau convertnya gimana. Misalnya kita konversi biner ke desimal. Di sini ada segmen kalau dia ngomong urutannya itu dari kanan. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan sampai seterusnya. Jadi ini kita kasih contoh ya, biar langsung ngerti. Misalnya bilangan binarnya 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah ini tuh 0 itu nggak kita hitung. Ingat kita ngerjainnya itu dari kanan. Dari kanan terus kita tambahin semua yang satu ini, yang nilainya 1 itu kita tambahin. Jadi ini mulai dari kanan itu nilainya 1, ini 2, 16, 32, 128. Berarti nilainya berapa? Itu ada berapa ini? 160, 166, 169 ya? 169, pas nggak sih? Ini 160, 160, salah, 169. Harus tunggu bentar ya. Ini berapa tadi? 179 ya? Terus ini 160, 160, 170, 176, 179, 179. Nah, cara ngitungnya dari kanan, ini angka 1, 2, 4. Intinya gini, ini 1, setiap 1 itu 2. Jadi setiap 2 tuh kalikannya 2 terus. 2 kali 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32, sampai seterusnya. Tergantung jumlah bitnya, tergantung soalnya. Ini jumlah bitnya ada 8. Berarti kita cari tabelnya sampai 8. Kalau misalnya ada soal kayak gini, udah mentok lah. Misalnya 101, ya hitungnya dari kanan. Kanan itu 1, ini 2, ini 4. Berarti sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Gampangnya gitu. Ada juga di ini. Kalian bisa pakai kalkulator. Itu namanya, kita ngomongnya gini aja, biner to decimal. Website
Rapid Table ini websitenya paling terkenal di anak TKJ. Ini Rapid Tables ini membantu kalau misalnya ada soal sistem bilangan binar ke desimal, kita misalnya ke apa ya, 100 masalah. Ini ada berapa bit nih? 8 bit, 1 2 ada 8 ya, ada 8 bj. Kita convert. Nilainya 171. Oke, 171. Dan cara pengkaliannya juga sama. Ini 1 kali 2 pangkat 7 dan seterusnya. Nah, ini di sini 1 2.1 2 pangkat 1 2 pangkat 2 dihitung dari kanan ya. Tapi kalau misalnya kita nyari ini sebaliknya, desimal ke ini ya, desimal ke binar. Misalnya kita convert angka berapa? Misalnya 71 lah. 71 kita convert. Nah, dia langsung muncul. Cuman caranya gini. Nah, tadi 71 kita convert ke binar. Pertama 71 itu kan yang 2 itu kan bilangan ini, bilang jumlah bilangan binar itu ada 2, 0 sama 1. Jadi kita bagikan aja. Binarnya itu dibagi jumlah bilangan. Jadi udah ada standarnya gitu. Kita membagi 71 dibagi 2, hasilnya 35, sisa 1. Sisanya ini kita simpan, ini paling penting. 71 bagi 2, 35, sisa 1. Terus 35 bagi 2, 17, sisa 1. Jadi 1 ini nggak kita ambil nih. Karena ini anggap kayak division itu kan pembagian yang outputnya sisanya tidak di-outputkan. Jadi bilangan sisa pembagian yang sisanya bilangannya tidak di-outputkan. Jadi 71 bagi 2 35, 35 bagi 2 17, sisa 1. Dibagi lagi bagi 2 8, sisa 1. 8 bagi 2 4, 0. 4 bagi 2 0. 2 bagi 2 1. Sisa 1. 1 bagi 2 0. Sampai di sini stop, hasilnya 0. Nah, hasilnya ini kita tulis dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Jadi maksudnya ini 1 1, ini 0 0 0, dari kiri kita tulisnya 0 0 0. Ini 3 0 pertama di kiri. Sisanya 1 1 1 1 1 1. Jadi kita hasil pembagiannya itu kan kayak gini kan, dari atas ke bawah. Kita tulis dari bawah ke atas sisa pembagiannya 101 ini. Nah, inilah hasil bilangan binarnya nanti. Cara konversinya lagi ke ini, ke desimal, gampang, tinggal dikali aja, ditambah-tambah. Ini 1, ini 2, ini berapa? 1 2 4 128. 1 2 4 128. 1 2 4 berapa tuh enggak? Kita coba kita convert ke binary. Ke desimal. Tadi 1 0 0 0 berlis 1. Tadi apa tadi? Baik. Ini lupa tadi. Desimal ke binar. 71 convert 1 0 0 1 1 1. Oke, kita convert lagi ke desimal 1000 1 1. 1000 1 1 1. Nah, ini kita convert, hasilnya tetap sama 71. Jadi 1 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 6, hasilnya 71. Ini hexa numbernya 47. Ini cara penghitungannya agak ribet sih kalau hexa. Jadi intinya gitu, kita kalau di ngomong IP versi 4 itu yang dipakai cuma binar sama desimal, nggak ada yang lain. Kalau ngomongin hexa itu dipakai di IP versi 6. IP versi 6 itu ribet deh. Kita kapan-kapan kita bahas ya, karena itu panjang. IP versi 6. Jadi sekarang kita ngomongin IP versi 4. Nah, jadi itu sistem bilangan ya. Ringkas, kita cuma
tahu konsep gimana biner itu desimal itu dikonversi gitu. Nggak sampai tahu gimana cara proses biner itu bekerja tuh gimana, itu nggak usah. Kalian ngerti konsep gini aja itu udah cukup. Jadi gini sistem bilangan biner dan desimal yang kita fokuskan sekarang. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti sela aja di open mic atau misalnya kecepatan atau gimana nanti ngomong aja. Di komen juga nggak apa. Di chat Teams. Jadi ini konversi bilangan. Oke, kita masuk ke IP address. Masuk ke IP address, ke IP address. Materi tahun 2020. Oke, jadi kita di sini kita bahas fokusnya ke IP address, pembagian IP, terus pembagian network host sama ID, ciri-ciri IP address, rank IP. Ini agak panjang sih sebenarnya. Ya ini ada pembagian kelas IP itu ada kelas full, ada kelas slash. Jadi kita mulainya dari yang awal aja. Oke. Apa tuh IP address? IP address adalah pengalamatan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer pada suatu jaringan. Jadi IP address ialah agar perangkat jaringan dapat saling terhubung. Oke. Nah, jadi IP address itu kan salah satu alamat yang berada di posisinya di layer 3. Kemarin kita kan udah ngomongin ini OSI layar. Nggak usah terlalu dibahas kali. Jadi biar aku jelaskan aja. Jadi di hardware, di LAN card, di WiFi card, kartu jaringan itu kan ada MAC address. Jadi MAC address itu bekerja di layer 2. Sedangkan di layer 3 tuh network itu bekerja di IP address. Maksudnya IP bekerja di layer 3. Nah itu. Jadi kita ngomongin IP address itu di layer 3. Ciri-ciri IP versi 4. Nah, ini fokus. Semoga teman-teman bisa fokus. Ini sebenarnya bukan, ini salah satu cirinya. Salah satu dari sekian banyak cirinya. Pembagian kelas IP. Oke, ini kelas full ya. Kita ngebahas kelas full. Oke, kita bahas kelas full. Jadi IP address itu dibagi jadi 5 kelas. Yang pertama dari 0 sampai 127. Ini nggak lengkap sih sebenarnya. Ya kita searching aja. Tapi kelas A, B, C, D, E. Oke, kita lihat image di template-nya dia nggak ngasih outtag belakangnya, jadi nanti kalian bingung. Oh, ini IP private ya. Nah, ini dia, semua kelihatan. Starting IP. Kita tangkap dulu. Kita tangkap. Kita save. Sniping tool. Jangan sniping tool dah. Jadi ini apa sih? Capture on paket. Tunggu ya guys, ini aku nggak tahu cara pakai whiteboardnya. Oh ini terus kita background, nggak usah pakai background. Ya udah ini aja lah. Jadi ini ada API kelas A, B sama C, D. Kelas A itu dimulai dari 0 sampai 0 sampai 127.255.255.255.255. Nah, kenapa ini ada banyak nih? Kok ada titik-titik nih? Oke, kita jelasin. Jadi kita ngomongin IP versi IP ini iklannya harus tebal. IP V4 itu dia terdiri dari 32 bit. Nah, bit. Jadi IP versi 4 itu ada 32 bit dipisah menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian berarti dibagi 4.
1 berarti X titik X titik X titik X. Setiap X ini 8 bit. Ini 8 bit. Nah, jadi totalnya ada 32 bit. 8 kali 4 sama dengan 32 bit. Nah, contoh nih. Contoh. Kita kasih contoh aja. Biar langsung ngerti. Misalnya kita kasih IP ini. Kita ambil salah satu kelas apa? Kelas aja lah. 192.168.1.1. Binernya berapa? Binernya ini mau kita konversi. Ingat ini bilangan desimal. Ini bilangan desimal kita konversi ke biner. Caranya gampang yang kayak tadi. Kalau misalnya 192 itu berarti berapa ya? Misalnya 192 itu berarti ada 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Nah, nih. Ya, udah pas. Berarti 128, 128, 128, 64. Tambah ini berapa nih? 219. Oke, berarti dia binarnya mulai dari sini. Pas ya? 219, 192. Oke. Ini binarnya 1100. 0000. Ini kelebihan sih. Error. Pas. Kok kelebihan. Jadi ada 4. Jadi pas yang 4 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 192, 164-nya itu 32, sorry. Kok 64? 168, 1, kalau 1 gampang ya. 1 tuh kita ngambil ini aja. Berarti 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. Satunya juga sama 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 168 berarti kita cari tambahkan sampai jumlahnya pas. 168 berapa? 168 itu berapa? 168 18 64 aja sih. 8 tambah 10 138 tambah 32 32 16. Oh ini 16 8 24 168. Berarti kita ngambilnya berapa guys? Kalian bisa sambil nyari. Kalkulatornya malas ngitung. Oke, 128 tambah 64 92. Oh ya tadi pas ya. Sorry. 128 tambah 32 berarti sisanya 8. Berarti ini tambah 8. 168 berarti yang kita pakai 18, 32 sama 8. Berarti binarnya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini dia binarnya. Ini konsepnya aja, kalian nggak perlu hafal. Yang penting ngerti konsepnya aja. Itu yang diingatkan. Kalian ngerti konsep, nggak perlu sampai dihafal. Cara kerjanya gini. Jadi IP versi 4 ada 32 bit. Setiap bit 32 bit terus dibagi jadi 4. Ada 8 titik. Jadi ada 4 bagian. Yang setiap bagian itu jadi ada 8 bit. Biasanya orang ngomong ini setiap bit itu biasanya orang ngomong itu octet. Nah, kenapa octet? Kenapa orang ngomongnya ini octet? Kan ada bilangan heksadesimal okta. 2 lagi nih yang nggak kita bahas. Yang nggak kita bahas di IPv4. Okta itu kan bilangan 0 sampai 7. Jumlahnya berarti ada 8. Sedangkan setiap bit ini, setiap bagian dari IP address ini kan dibagi 4 jadi 8 bit. Jadi ini sama nih.
8 sama 8 itu sama. Karena sama angkanya sama, jumlahnya sama-sama 8 nih. Makanya dibilang oktet. Oktet sama dengan okta. Jadi orang ngomongnya nih per oktet. Nah itu. Ini oktet pertama, oktet kedua. Ini oktet pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah itu. Biasanya orang ngomong oktet. Itu maksudnya itu, diapedras. Oktet ketiga apa? Berarti ini. X itu berapa? Nanti tergantung case-nya. Nah itu ya guys. Windows 11 banyak bug, males. Udah 37 menit, nggak terasa. Oke, kita break bentar ya guys, sekitar 4 menit lah, biar otaknya nggak terlalu ini. Kita break 4 menit, berarti kita kembali 11.41. Oke, kalian terserah mau ngapain. Nanti kembali 19.41. Kita ada refreshing sedikit aja. Oke. Wow. Ini tuh Linux Ubuntu. Ini bisa ya? Oke. Else. Sudah. Keluar dulu lah. Oke, udah jam 7.41. Oke, kita push. Jadi tadi ada kelas A, B, C, sama E. Oke, bedanya apa? Dari ranknya. Ingat, ini rank. Tadi ada kelas A, B, sama C, sampai E. Jadi kalau kelas A itu dimulai dari 000 sampai 127, 255, 255, 255. Kelas B 18.000 sampai 191. 25, 25, 255. Ingat.
Terus ini ada kelas C 192.0.0.0 sampai 223. Wah, ini dia ngomongnya tadi di PDF ekornya doang. 192 sampai 223. Belakangnya itu 255, 255, 255. Di kelas D sama E. Jadi kelas D itu sama itu ini biasanya ini untuk eksperimen sama dokumentasi. Yang biasa dipakai itu adalah kelas A, B, sama C. D sama E ini biasanya dipakai untuk dokumentasi, terus eksperimen, dan segala macamnya. Itu banyak. Jadi biasanya kita fokus ke ABC, kelas ABC. Nah, tadi dia jelasin kan, di PDF-nya tadi ada jelasin. Nah nih, di kelas D ini untuk multicasting, kelompok percobaan. Di kelas E itu biasanya untuk multicasting juga, terus eksperimen. Ini IP address untuk di masa yang akan datang, apabila kelas A sampai kelas C sudah tidak mencukupi. Oke, dia ngomong kayak gitu. Pembagiannya, oke, ini ada contoh soal. Contoh statement. Kalau kelas A itu kan dimulai dari 0 sampai 127. 1 sampai 126, ini 126 dari 127, sorry. Tapi biasanya dipakai 1 sampai 26 karena nanti kita bahas IP yang nggak boleh dipakai kayak special purpose. Jadi ada IP nggak bisa dipakai. Jadi kelas A itu biasanya 0 sampai 126. 127 itu bisa aja, cuman nggak bisa tadi yang aku bilang. Ini contohnya, ini net ID, network ID. Network ID itu identitasnya. Jadi dia termasuk kelas yang mana. Ini net ID, hostnya ini. Host ID itu kayak identitasnya. Jadi identitasnya itu tuh kayak unique ID, tapi kayak IP address kita sendiri. Jadi dia kadang-kadang beda identitasnya. Jadi contohnya ini ya. Identitasnya tuh 10 10 10 10 20. Jadi netnya 10, host ID-nya 10 10 20. Kelas B. Kelas B dia ngambil 2 oktet. Yang di kelas A tadi kan ngambil 1 oktet nih. Yang kelas B dia ngambil 2 oktet. 30 45 itu networknya, network ID. Terus 2 oktet sisanya itu jadi host ID. Itu kelas B. Nah, yang di kelas C ini yang paling sering digunakan karena skala penggunaan IP-nya kecil. Jadi bisa di-manageable, gampang. Dia ngambil 3 oktet. 3 oktet pertama itu 192.168 titik-titik. Ini terserah nih. Ini dia ngambilnya contohnya 10. Jadi 192.168.10 itu network ID. 10-nya itu jadi host ID. Network ID adalah bagian yang menunjukkan jaringan komputer itu berada. Nah, ini dia ada di PDF-nya. Host ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan alamat dari semua host jaringan tersebut. Sifatnya berubah tapi tidak boleh sama. Oke, jadi setiap ini ya guys, setiap komputer, setiap HP itu IP-nya beda-beda. Nggak boleh sama. Jadi kalau sama IP-nya bentrok nanti, dia nggak bisa komunikasi. Jadi diusahakan jangan sama. Cara konfigurasinya gimana? Itu ada di statement DHCP kalau salah. DHCP setting static IP pas setting IP address. Nah, ini teorinya. Ini teori ABC ini kayak gini ya. Dia kelas A dia 1 oktet, 1 oktet network, 3 oktet host ID. Kelas B 2 oktet net ID, 2 oktet lagi host ID. Kelas C 3 oktet net ID, 1 oktet host ID. Nah, itu. Ini contoh untuk kelas full, sorry. Kelas itu kayak dia IP-nya segini, nggak bisa diubah. Jadi gimana ya? Ini terlalu kayak terlalu apa gitu. Terlalu banyak makan IP. Nanti kita bahas kelas itu. Kelas itu kayak kita ngomong VLSM. Ini ciri-ciri kelas A. Nah, ini dia. Kelas A itu ada IP awalnya itu kan 1. Tadi 000 kan. 00 itu berarti network. Terus IP awal yang bisa dipakai. Jadi ada yang IP nggak bisa dipakai. Tadi yang aku bilang ada IP yang bisa dipakai.
ada untuk special purpose kayak yang 127 itu nggak bisa dipakai. Kayak ini contohnya, ini ada di ini 000 tadi 00 kan, 00 itu biasanya network. Oke, jadi setiap kita buat IP address, setiap kita buat jaringan, itu ada broadcast, ada valid IP, board. Oke. Jadi kita setiap setting IP address itu ada, kita ngomongin IPv4 lagi ya. Itu ada misalnya nih, tadi 0.0.0.0. Itu ada valid IP, valid broadcast network sama broadcast. Ya, tulisannya gini, broadcast. Misalnya ini dia tadi ngomongin 000 nih. Dia 000 24 bit, berarti berapa nih ini? Ada IP awalnya nih 101, berarti kita tulis 1.0.0.1. Networknya ini 0.0.0. Broadcastnya adalah broadcast, tunggu, IP awal berarti 126 126.255.255.255. Sorry. Ya, pas. Valid itu yang bisa dipakai. Artinya itu yang bisa dipakai berarti 126.255.255.254. Maksudnya yang bisa dipakai apa? Jadi IP-nya yang bisa dipakai untuk komputer, laptop, yang bisa kita gunakan untuk sebagai identitas kita. Jadi network itu biasanya nggak bisa digunakan broadcast. Ini nggak bisa dipakai. Biasanya ini untuk, kalau network itu untuk identitasnya, identitas suatu alamat. Kalau broadcast itu gunanya untuk ngirim paket dalam satu segmen. Jadi itu kita ngomongnya nanti pas ini. Kita nggak bahas broadcast sih, karena ini sistem, gimana sistem paket itu bekerja, itu ada di broadcast. Nah, intinya yang bisa dipakai itu valid IP ya. Cuman yang jadi masalah, ini, perhatiin. Jumlah host valid 16 juta. Kan nggak mungkin lah kita pakai, kita setting, misalnya kita buat jaringan di rumah, terus kita pakai IP kelas A misalnya. Kelas A, dia bisa pakai sampai 16 juta, kan di rumah orang kita nggak sampai 16 juta orang di rumah. Nah, ini kita ngomongnya classless lagi, classless. Itu gimana? Itu nanti dibahas di classless. Ini kelas ini ya, kelas full. Oke, ini kelas B sama, dia ada jumlah validnya itu ada 65.000. Yang kelas C dia ada 254. Ya, jumlah host validnya itu ada 254. Tapi jumlah networknya itu ada 2 juta. Yang ini tadi jumlah networknya ada 16.000. Ya, 16.000. Beda-beda jauh ya sama kelas C. Oke, kita bahas rank IP. Rank IP adalah jarak IP awal sampai akhir. Jadi yang kayak gini, yang aku bilang tadi. Ini IP awal, mana? Ini IP awal network. Ini IP akhir. Ini IP akhir. Ini IP valid. Jadi beda. Ini IP awal. Biasanya orang ngomong itu first address in network. Itu IP ini, IP network. Jadi itu adalah first address. Ya, first address. Alamat pertama dari sebuah IP address. Itu network. Kalau first usable itu pertama yang bisa dipakai. Usable itu yang bisa dipakai ya. First usable IP address berarti valid IP-nya ini. First berarti yang pertama itu 1001. Kita ngomong kelas A ini, kelas A. Nanti kita bahasnya pas teori, pas praktek kelas C aja biar lebih gampang. Terus di sini ini tadi rank ya. Ini ranknya dari awal sampai akhir. Rank AP adalah rentang AP awal sampai akhir. Dikatakan same sama rank apabila network ID-nya sama.
host ID tidak boleh sama karena akan mengakibatkan data collision. Nah, jadi ini ranknya. Yang bisa dipakai itu 1001 sampai 126. Ini ada 16 juta nih. Tuh gila, banyak. Wah, udah selesai slide-nya. Oke, karena nggak ada di slide, jadi aku jelaskan manual aja. Ada yang namanya ini guys, VLSM. Kita bahas kelas-kelas. Variable image. Jadi di IP address itu ada subnet. Subnet. Bedanya apa sama IP address? Enggak. Nah ini horor. Jadi ini itu inti dari kelas-kelas. Jadi kita tahu subnetting itu bakal gampang kita manage network. Kita bahasnya tadi untuk praktek itu kan kelas C. Kita kasih contoh aja kelas C. Misalnya ada IP 192.168 titik berapa? Titik 15 lah kita ngomongin. Titik 15 titik 1 slash kebesaran slash 24. Ini artinya apa? Nah, ini slash 24 ini biasanya slash ini artinya prefix. Prefix ini artinya prefix. Dan di prefix itu banyak. Ada ini prefixnya. Lihat. Di slash 24 itu prefixnya di slash prefix 24 itu max-nya 255, 255, 250. Ini yang paling sering kita temukan di internet, 255, 25, 25, 0. Slash 24 ini yang paling umum lah, paling sering dilihat orang, slash 24. Jadi slash 24 itu next max-nya 255, 255, 0. Oke, kita jelasin nih. Berarti ini artinya 255, sorry jelek guys, tulisan dokter. 255.0. Ini maksudnya apa? Kalau kita convert ini ke binar, ke binar, ini jadi 111 titik 11111111 titik 11111111 titik 0. 0-nya ada 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ya pas, ini ada 8. Jadi, ini itu artinya IP, ini artinya maksudnya ini 0 ya. Kalau menurutku ya. Ini artinya ini jumlahnya ini 1 ini nggak bisa dipakai. Kalau 0 itu bisa dipakai. Artinya apa? Kalau misalnya kita ubah ini, 0 ini, ke bilangan binar, jadi 1 lah. Kita 0 ini kita ubah jadi 1. Jadi 1 hasilnya kan sama-sama 255 nih. Nah, 255 ini maksudnya IP yang bisa dipakai. Maksudnya apa? Gini. Ini 192.168.15.1/24. Berarti 25.25.25.0. Berarti kita lihat dokumentasinya, hostnya itu ada 256. Tapi yang bisa dipakai itu ada 255. Ayo. Saya ada yang tahu maksudnya? Jadi ini maksudnya kok dikatakan 256 itu karena dia ngitung dari 0. Jadi AP itu kan dihitung dari 0. 0 sampai 255 itu jumlahnya 256. Makanya dia ngomong hostnya itu 256. Nah, cara penggunaannya gimana? Oke, ini paling penting guys. Karena ini kalau kalian tahu VLSM itu gampang nanti manageable IP address. Slash 24 itu kan ini kita tahu kan. Nah, maksudnya IP 192.168 ini kan tadi oktet pertama. Oktet yang ini maksudnya 3 oktet pertama ini 255 ini kita nggak bisa ubrak-abrik. Ini identitasnya.
Berarti ini lintasnya 3 oktet nih. 1, 2, 3. Ini networknya lah 192.168.15. Ini networknya. Satu ini bisa kita ganti-ganti, istilahnya yang bisa dipakai. Jadi ini net ID, ini biasa dibilang net ID. Ini net ID yang kita bahas tadi. Ini net ID. Ini net ID. Terus host ID. Host ID-nya itu, hostnya yang bisa dipakai, itu dari 1 sampai 2, 5, 4. Ingat, 1 sampai 254. Ini host ID. Host ID itu sama kayak valid IP. Kalau nggak salah. Setahu ini valid IP. Sama kayak valid IP, maksudnya yang bisa dipakai. 0 sama 25 di mana, Kak? 0 itu kan yang tadi, ada network. Berarti networknya 192.168.15.0. Broadcastnya itu 192.168.15.255. Nah, ini network, ini broadcast. Ini paling penting. Ini biasanya, ingat ya, ini network ini penting untuk routing. Nah, pas routing, VLSM ini kita bahas topik classless yang sekarang. Ini class maksudnya IP itu bisa dibagi-bagi, nggak sampai jutaan tadi, kan sayang. Ini classless. Kita pakai sepenting aja. Jadi network ini penting pas routing. Routing itu kayak artinya kayak kita menghubungkan network yang berbeda. Misalnya ini 192.168.15. Network ID-nya ini kan 192.168.15. Kita mau menghubungkan ke 192.168 titik berapa? Titik 16 lah. Ini udah beda network nih. Kalau kita koneksikan, kita colok kabel misalnya ada 192.168.15.1 terhubung terkoneksi ke 192.168.16.1. Kita sama-sama hubungkan lah misalnya, atau pakai switch atau pakai kabel aja, strike langsung point to point pakai kabel. Itu nggak bisa koneksi tuh. Karena apa? Karena udah beda network. Kalau misalnya dia ini titik 1, 192, 168.16.114. Ini kita koneksikan, itu nggak bisa connect tuh. Harus ada yang namanya routing. Routing itu nanti kita bahas di minggu depan. Nah, ini teknik untuk subnetting. Jadi intinya gini, kita lihat jumlah hostnya. Biasanya ini kita ngelihatnya ini dari tabel aja, nggak usah kita hitung. Jadi ini ada 256. Oh, berarti ada satu network ya? Sorry. Ada satu oktet full dia nggak dipakai. Itu semua tadi. Ini kan artinya 255. Maksudnya 256 lah, ikut 0. Berarti dia satu network ini nggak dipakai. Berarti jumlahnya ada 256. Nah, kalau kita ngomongin /25, sama. Caranya gampang aja. Kita bahas terakhir nih /25 lah. Sebelum kita masuk ke paket tracer. Kita ngomong 125. Tuh, mana nih? Classless IP. Misalnya ada 192.168 titik berapa? Sekarang tanggal sekarang tanggal 13 titik 0. Terserah guys, kalian mau buat 0, mau buat berapa, 255, maksimalnya 255. Itu asalkan ada identitas prefix /24. Misalnya tadi kita bahas 25. Itu kita bisa kita atur. Ini /25, oke. /25 tuh 255 55 255 128. Nah, beda yang tadi. Ini 11111111 titik 11111111 titik
satu sampainya Maaf satu Kak, itu satu. 252 Kak. Oh iya, sorry. Makasih udah diingetin. Kita kecilkan. Oke, ini line-nya 255. Satu ini tadi kita contek aja. Oh, nggak ada ya. Nih ya. Dia ada ngasih tahu ini /251. Oke. Dia ngasih tahu ini 1. Sisanya 0. Aduh. Inilah kan Windows 11 nih fiturnya tak apa-apa. Oke. Kita hapus. Kita lainkan tulis lagi. Ini 1 0 0 0 0 0 0 0. Apa sih? Ada 8 ya. Kita hitung dari kiri ya. Tapi yang sisanya ini 1, kita hitung 1 aja. Karena dia ini maksudnya yang ada angka 1. Cuma yang paling kiri. Yang paling kiri itu kan ini ada 8 nih. Berarti paling kiri tadi kita lihat di table itu artinya 128. Ini 128. Berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kan. Artinya 128 pas ini. Nah, artinya yang bisa kita pakai itu segini. Segini itu berapa? Berarti jumlahnya ada, contek lagi lah. Mana tadi? 128 kalau salah. /25 ada 128. Nah, ya, 128 yang bisa kita pakai. Berarti ini artinya 128 yang bisa kita pakai. Cara ngitungnya gimana? Sama kayak tadi. Berarti ada kita mulai dari network. Networknya adalah 192.168. Salah lagi. Titik 13.0 ini network. Ingat setiap jaringan itu ada network. Itu wajib. Network broadcast itu wajib ada. Ada network valid IP. Valid IP yang bisa dipakai berarti 192.168.168.13. Ada 127. 127 berarti dikurangi 2. Dikurangi 1 akhirnya broadcast. Jadi tips untuk mengetahui jumlah IP itu dikurangi 2 aja. Dikurangi 2 berarti 126 yang bisa dipakai. Berarti 1 sampai 1 ini kurang 2 masih. Maksudnya yang bisa dipakai valid IP berarti ada 126. Berarti ada 12 berapa ya? 12 ini. Tunggu. Kita kalkulator. Kalau kalian pusing ada kalkulatornya guys. Jadi gampang, kita nggak mikir pusing. Ada subnet kalkulator, kita masukkan aja. Tadi 192 titik 13 titik berapa? 0. Subnet /25 calculate. Oh, dia 11 sampai 126 pas. Berarti 126 yang bisa dipakai. Broadcast-nya IP terakhir. Broadcast. Ini 192.168.13.127. Nah, ini IP broadcast. Yang bisa dipakai ini. Kak, kalau misalnya kita pakai IP dari rank 1 sampai 26, acak-acak boleh nggak? Misalnya kita mau set IP di HP. Misalnya 192.168, ini 168.13. Berapa? Misalnya titik 70/25. Berarti masih masuk ke valid IP-nya. Bisa aja. Asalkan dia nggak sama. Ingat dia nggak sama. Maksudnya nggak sama. Misalnya HP lain itu dia pakai laptop lain lah. Kita ngomong laptop. Laptop A, laptop B. Laptop B. Dia pakai IP ini titik 70. Ini titik 70. Nggak boleh. Ini nggak boleh sama. Makanya ada yang namanya DHCP. Nanti kita bahas kapan ya? Besok itu cocoknya pas minggu ketiga kita bahas DHCP sedikit lah, atau overview lah sedikit.
pasti teman-teman kan connect ke WiFi nih, connect ke WiFi, ada HP, misalnya ini laptop lah, komputer, kita preview aja sedikit. Misalnya laptop connect ke WiFi, sub, ini router. Connect ke router pakai WiFi, ada yang connect ke LAN, sub. Tuh, usah. Kita pakai LAN. Nah, ini ke LAN. Beda ya. Cuman yang buat sama nanti gini. Kita bisa dapat IP kalau kita cek ini gampang ya. Kita demokannya langsung. Aku ada Mikrotik ini. Ini Mikrotik. Kita login kan. Oke. IP Mikrotik ini delay guys, tunggu sabar. Ini kabelnya kabel burik. Udah tua. Tadi mau. Ini IP-nya 192.168.1.100.1. Oke, IP router. Kita set. Contohnya kita set contoh ini. 192.168.100.1. Oke, dia di router tuh ada namanya DHCP. DHCP ini ada server, ada client. Bedanya apa? Intinya adalah kalau di ini ya, intinya gini, kalau kalian dengar kata-kata server, berarti dia nyediain layanan. Intinya gitu, server itu nyediain layanan. Client itu menggunakan layanan si server. Jadi kalau kita ngomong DHCP server, berarti dia nyediain layanan DHCP. Kalau DHCP client, berarti dia menerima layanan dari DHCP server. Jadi itu hubungan client sama server gitu. Si client itu menggunakan service layanan dari server. Nah itu. Bedanya apa? DHCP client sama DHCP server. Nah ini. Kan IP router segini nih. Ada tadi /25 ya di Mikrotik, kita lihat. Di router. Ini demo, ini langsung demo. Ini IP router. Kita misalnya ini ada, kan kita ada banyak nih. Kita bahasnya kok hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, overview. Ini ada banyak laptop nih. Kita capek setting satu-satu. Ini kita set manual 101, ini 102, ini 103, 103 ya, sorry. 3, ini 104. Ini ya 105 lah. Kan capek tuh satu-satu. Jadi ada yang namanya fitur DHCP. DHCP ini kepanjangannya DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Namanya aja udah dinamik. Berarti biasanya itu otomatis. Jadi DHCP itu, mana dia? DHCP server itu dia ngasih IP otomatis ke ini, ke laptop, ke HP yang terkoneksi. Intinya asalkan kita terkoneksi ke router, connect ke WiFi nih, connect ke WiFi ke laptop ke router kita connect aja. Itu kadang kita udah bisa dapat IP address otomatis. Nih, kita langsung demoin. Teman-teman bisa buka, mungkin kalau mau lihat ini ada di CMD, buka di control panel yang user Windows. Nah, bisa lihat. Kita buka control panel, masuk ke network dan network dan internet. Kalau nggak ada searching di sini, ini pilih kategori aja. Kategori network dan internet, network and sharing center, Nah, di sini ada network. Di sini laptop ini yang aku pakai sekarang itu terkoneksi ke Mikrotik. Ini dia interface-nya. Kita klik ini, kalau kalian teman-teman pakai WiFi nanti muncul loh, itu WiFi dia nanti tunggu ya. Ini WiFi-nya aku matiin, not connected. Jadi sekarang aku pakai kabel. Pas teman-teman klik ini, kita klik inilah, dari sini kita klik. Kita pilih details. DHCP enable. Artinya apa? Laptop yang aku pakai sekarang ini, dia posisinya sebagai DHCP client. Berarti dia menerima layanan DHCP server. Yang artinya IP address-nya terisi otomatis.
Berarti kita nggak capek-capek ngisi IP ketik manual. Nah, tapi kalau teman-teman mau ketik manual nih, tinggal gini aja. Propertiesnya, ketik properties. IPv versi 4. Kita pakainya sekarang IPv versi 4. IPv versi 4, kita klik, double klik. Nah, ini pindahkan posisinya ke use the following. 192.68 100 titik berapa. Tapi ingat, kita harus tahu IP ini udah digunakan belum? Atau udah dipakai belum sama orang? Nah, itu yang bahaya. Jadi yang biasanya ngisi otomatis itu biasanya network admin. Siapa tuh network admin? Yang network admin itu biasanya yang ini, yang mengkonfigurasi si DHCP server. Jadi dia bisa buat laptop ini aku tulis manual, laptop ini aku kasih static otomatis nih. Jadi dia tahu IP-IP yang bisa dipakai manual gitu. Jadi biasanya kalau kita mau pakai manual itu kita tanya sama si network admin. Bang, network IP-nya berapa bang yang bisa dipakai? Oh sekian deh yang bisa dipakai sekian. Jadi itu DHCP server. Jadi kita request sama si router untuk IP sekian. Bisa itu diisi otomatis. Diisi otomatis, dia urutannya dari awal ke kecil. Misalnya gini, tadi dia si router buat DHCP server. Buat DHCP server, nanti dia mulai dari 101 isinya. Ini siapa duluan connect, itu yang dapat API pertama. Misalnya yang connect tuh ini si A, ini B, kita bilang B, C, D, E. Misalnya yang connect itu si A, dapat IP sekian, oke 101. Itu disimpan sama si router nih, ini si routernya nyimpan, satu-satu udah dipakai. Oke, si B connect ke R, ke si router. Oke, dia juga hidupin DHCP client, yang artinya dia minta DHCP otomatis. Oke, kasih 102. Gitu seterusnya sampai berurut IP-nya, 1 sampai berapa. Kak, aku mau ngasih IP-nya cuma 5 orang, bisa nggak? Bisa. Kita bisa ngasih IP yang di HP server, pas kita setting di DHCP server, kita bisa setting IP berapa aja mau kita kasih sama orang. Yang artinya, dari jumlah IP yang kita kasih, cuma segitulah yang bisa terkoneksi DHCP client. Sisanya ya manual gitu. Kalau misalnya udah full, dia bakal nggak dapat IP. Pasti teman-teman pernah inilah, connect ke WiFi yang user Windows ya. Connect ke WiFi, connect ke LAN. Tapi dapat IP-nya tuh 169 kalau salah, 169. 169, satu berapa, 169 lah pokoknya. Itu maksudnya 169 tuh artinya dia gagal. DHCP fail. Dia nggak dapat IP. Nah itu masalahnya di mana? Masalahnya banyak. Kasusnya bisa di kabel, bisa di router, bisa IP-nya udah habis, jadi nggak dapat IP. Nah, misalnya aku contohnya tadi ini di router ini aku kasih IP pool. Jadi IP ini aku kasih sekitar 102 sampai 100 berapa nih? Sorry. Ini 102 sampai 100. Jadi 2 sampai 100 itu berapa ya? Pokoknya segitulah, malah gitu. 2 sampai 100 yang bisa dapat IP otomatis. Sisanya berarti 101 sampai 126 itu bisa ketik manual, isi manual ya di sini. Kalau aku demo nanti terdisconnect nanti internetnya. Mana dia? Ini 100 sampai 100, 102 sampai 100. Oke. Tadi usable class A ini, ya kelas yang 125 itu bisa sampai 126. Berarti 100, jangan di sini. Berarti 101 sampai 126 itu nggak dikasih sama yang connect. Jadi dia harus setting manual yang kayak aku bilang tadi. Properties, isi manual, kan capek tuh. Kalau mau ke internet kita harus kasih gateway, harus tahu dulu gateway-nya berapa, karena beda router itu beda gateway kadang, itu susah.
pening nanti. Jadi itulah fungsi DHCP server. Kita nggak capek-capek kasih IP ke laptop, ke HP. WiFi pun juga gitu. Sistemnya sama. Pokoknya WiFi, kabel, asalkan ada DHCP server, dia bisa terisi otomatis. Tapi kalau yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya kita ini kan IP-nya dapat otomatis nih. Kalau kita aku ganti jadi otomatis. Nanti aku disconnect dari Teams ini. Disconnect karena dia terdisconnect dulu, baru ngeset IP ini ada yang pakai nggak. Biar nggak jadi dia ngecek nih. Kalau misalnya aku kasih otomatis. Misalnya 192.168.101 berapa gitu. Tapi nanti disconnect guys, bahaya nanti. Tapi ada trik lagi. Kalau misalnya kita mau ngasih IP statik di dalam IP yang kita kasih otomatis. Jadi tadi itu kan kita kasih IP otomatis itu 1 sampai 100. Tapi kita mau ngeset, misalnya ada orang gila nih, orang gila bawa laptop, udah tahu dia nggak tahu nih. Dia adminnya ngeset 1 sampai 100, tapi dia ngasih di laptopnya tuh 100.10. Nah, ini yang jadi masalah. Yang orang gila ini, si F. Kalau misalnya dia nih nggak kan terkoneksi ke router, tapi dia setting statik. Dia nggak hidupkan DHCP server, ingat, dia nggak hidupkan DHCP server pas pertama kali connect ke router. Dia nggak hidupkan. Kalau misalnya dia hidupkan, dia langsung membaca nih, ngasih ke IP, oh IP ini udah dipakai. Tapi ini dia nggak hidupkan. Si F ini connect ke router, DHCP-nya mati, dia connect set 110. Nah, ketika ada orang, misalnya udah 9 nih, berarti ada 110, si router ini nggak tahu bahwa IP 100.10 ini dipakai sama dia, karena dia manual gitu. Dia nggak ada set nyimpan datanya gitu, bahwa si 110 ini dipakai. Jadi ABCD ada laptop E yang terkoneksi ke R. Pas di connect, 110 ini dia nggak tahu kalau 110 ini dipakai sama si router. Si router ini nggak tahu kalau 110 itu dipakai. Dikasih IP-nya sama si E. Yang terjadi apa? E sama F itu IP-nya sama. Kalau IP-nya sama, bentrok. E sama F itu nggak bisa terkoneksi ke semua, bentrok nanti. Jalurnya gimana? Jalur permasalahannya gimana? Si F harus ngalah tuh biasanya. Yang statik itu biasanya harus ngalah tuh. Harus ngalah, dia harus matiin DHCP client-nya. Dia harus hidupkan DHCP client-nya. Jadi DHCP servernya itu, DHCP client itu dihidupkan. Yang dari tadi posisinya dia statik, konfigurasi manual. Jadi harus konfigurasi dinamik, otomatis. Biar si R tahu nih, oh si F ini belum ada IP, dia langsung ngasihnya jadi 111. Nah gitu, gampangnya gitu guys. DHCP server, DHCP client. Yang penting DHCP itu artinya otomatis. Nah itu aja, DHCP itu otomatis. Nah terakhir ada IP yang nggak bisa dipakai. IP nggak bisa dipakai. Tadi aku ngomong IP yang nggak bisa dipakai. Ada IP private. Oh ini seru nih, kita bahas IP private, seru kali. Tapi waktunya nanti nggak cukup. Kita bahas sedikit aja ya. Ini minum dulu. Ada IP private sama public. Ini seru nih. Seru kalau kita jadi network admin. Jadi kita tadi kan udah bahas IP kelas A, B, dan C. Ternyata ada IP yang nggak bisa dipakai untuk internet, ada IP yang nggak bisa dipakai untuk eksperimen. Kita bahas IP private. IP private itu ada standarnya, yang artinya IP private itu yang bisa digunakan untuk lokal.
Jadi nggak bisa terhubung ke dunia luar. Nah, ini IP private itu ada di RFC 1918. Jadi ngomong jujur ya, dulu belajar jaringan itu orang-orang zaman bahula itu udah yang sesepuh. Dulu orang belajar itu dari kertas, baca RFC itu banyak tuh. RFC itu apa? RFC nih kita bongkar. RFC itu request for comment. Jadi RFC ini yang ngatur gimana internet itu bekerja, gimana protokol itu bekerja, gimana cara kerja mail server, gimana cara kerja IP address DHCP tadi ada di RFC. Kita coba DHCP. Nah, ada di DHCP. DHCP ada di RFC berapa nih? What is the RFC? Dynamic. RFC 1531 bahas tentang DHCP. Dulu sesepuh kita tuh belajar dari sini. Bayangin, dulu nggak ada. Susah nyari belajar itu. Belajar jaringan. Dia ngebaca RFC kayak gini. Kan gila nih, banyak kali. Jadi RFC 1918 itu ngebahas tentang API private. Dia ngomong, API ini yang bisa kalian pakai untuk eksperimen, untuk belajar. Selain ini, nggak boleh. Kalau kalian pakai, error nanti. Jadi gini, ada 100 sampai 10255. Beda nih sama yang di modul tadi kan. Di modul tadi di kelas A itu dia ngomong mana nih? Nih. 0 sampai 127 itu 0 sampai 127. Oke, berarti ini slash 8. Ini slash 8, ini slash 16. Sorry. Ini slash 12, ini slash 16. Ini IP kelas A, ini IP kelas B, ini IP kelas C. Cara lihatnya gimana? Ini 10 itu masuk ke ranknya 0 sampai 27, 127. Yang artinya itu masuk kelas A. Kelas B 172 masih masuk ke rank di bawah 191. Kelas C 192 pas masuk di IP kelas C yang pertama. Ranknya berapa yang bisa kita pakai untuk private? Ada di ini 192.168.25.25. Ini 192.168 ya, ini prefixnya. Ini yang bisa kita pakai 192.116/12. Ini nggak ada belakangannya berarti artinya 0. Jadi artinya itu jangan bingung guys, ini artinya 0. Kan biasanya ada IP address itu ada 4 oktet ya. Ini artinya duanya lagi .0.0/16. Ini 172.16.0.012. Tadi ya pas. Ini .0.0, ini .0.0.0-nya nih. Tepat nih. 10.0.0.0/8. Artinya apa? API private ini nggak bisa kita pakai. Yang kayak aku demoin tadi. Si router ini kan kita makainya API private. Kalian bisa cek. Aku ini nggak ada IP public yang aku pakai. Aduh, lemot guys, routernya. Nih, 10.10 ini IP private nih. Ini IP private yang bisa kita pakai untuk eksperimen, untuk belajar. Nah, kita ngomong IP sebelum masuk ke IP public. Ini ada listnya, ini di RFC 66890 ngebahas selain IP private ada IP yang nggak bisa dipakai untuk IP public. Misalnya nih 127, ini IP loopback. Ini IP Windows nih ke 127.0.0.1. Coba kita tes ya. Ini di Windows tuh ada localhost yang namanya guys. IP-nya tuh 127.0.0.1. Kita coba. Semua laptop tuh sama, yang Windows 127.0.0.1. Yang bisa ngeping. Cuman ini nggak terkoneksi ke internet. Dia ini untuk komunikasi antar aplikasi si Windows kalau nggak salah. Pokoknya aplikasi si Windows lah. Nah, ada IP 169.24. Ini link lokal yang tadi kita ngomong kalau dia DHCP-nya fail. Kita dapat IP 169 ini apaan nih? Padahal di router nggak ada IP 169. Artinya dia fail. Ini link lokal artinya.
ada 192.168 ini nggak bisa dipakai, yang bisa dipakai kan 192.168 tadi. Ini titik 0. Ini IP yang nggak bisa dipakai, IP public nggak bisa dipakai nih. Ini documentation testnet 1, testnet 2, testnet 3. Ini dipakai kalau kalian misalnya mau bikin buku, mau bikin eksperimen. Nah ini kalian bisa pakai IP-nya. Ini untuk benchmarking dan segala macam. Ini multicast, bla 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 nih lah. Pokoknya ada aturannya. Jadi kita harus ngerti regulasi. Jadi IP address itu ada regulasinya juga cara pakai. Nggak sembarangan. Kalau kita sembarangan nanti ya salah. Contohnya ya ini. Kan IP private itu dari 0 sampai private 10.000 sampai 10.255. Kalau 11 itu IP public nggak? Kita tes. Who is ya? Who is itu gimana? Who is 11.1. Ada yang punya nih IP 111. Yang punya DOD, Network Information Center. Itu nggak bisa kita pakai guys, karena udah jadi hak milik. Jadi kalau kita ngomong IP public itu, tadi kan kita udah bahas nih. IP private. IP private, mana dia? IP private itu IP yang nggak bisa dipakai. Ada 10/8, ada 172, 16 slash berapa tadi? Show desktop. Firefox. RFC 1918. Nih, ada /8, ada slash berapa tadi nih? Kok lupa gue. 116 12 00 12 172 0.12 terus 192 168 /16. Ini IP yang nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai untuk private. Bedanya sama IP public nih. Kita ketik di Google aja lah, di Google, di Chrome, bebas. Google.com. Nah, padahal itu udah Google. My IP, kita ketik my IP. Ini IP kita, ini IP public. IP public ini maksudnya IP yang bisa terkoneksi keluar. Jadi bahas IP public itu panjang guys, nanti waktu kita nggak cukup. Jadi ada IP private, kan sekarang kita di router nih. Kita ngomongin ini tadi, si ini kan si router ini udah dapat IP. Ini nih IP private yang kita bahas tadi, ini masuk ke kelas C tadi. Kelas C. Kelas B, ini kelas A. Yang artinya dia kan nggak bisa terkoneksi ke internet. Caranya gimana dong kok bisa kita sampai terkoneksi? Misalnya kita sekarang udah bisa meeting nih online, gimana sistemnya? Singkat cerita, itu ada organisasi yang namanya RIR, Registry Internet, Regional Registry Internet. Ini yang nyediain IP, kalau nggak salah yang mendaftarkan IP ya. Jadi ada organisasi ini RIR ini. Sorry, ini kok malah sini. RIR, Registry Internet, Regional Internet Registry. Ini internasional, dia bagian API yang manage allocation, mengalokasi resource IP address public. That's great. Jadi setiap negara itu punya ini. Setiap negara itu ada yang menyediain, yang manage lagi IP address. Kalau di Indonesia itu namanya APG.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Asosiasi ini dia ngasih IP address ke provider. Jadi kayak apa ya, kita sebut merek nggak apa lah ya, kayak IndiHome, Telkomsel, apa segala macam gitulah. Mereka tuh pakai API public, mereka tuh nyewa dari si APJ. Di Indonesia tuh selain APJ ada Upnik ya kalau salah, Upnik merupakan perusahaan ini di masuk ini yang nyediain API public. Jadi Indonesia ini ada APJ. Jadi provider tuh nyewa per tahun, tergantung mereka lah. Nyewa API public ke si APJ. Makanya kita bisa internet. Ya aku pakai sekarang nih IndiHome lah. Ini IndiHome API publicnya segini. Caranya kok bisa? Cara simpelnya gini aja. Si router ini terkoneksi ke IndiHome nih. IndiHome. Jadi dapat API public. IP kita ini dibungkus pakai API public. Makanya kita bisa terkoneksi ke internet. Ini artinya kita ngomong NAT nanti. NAT itu kita bahas di sesi router. Router ini seru nih. Karena bahasnya ini masih masuk ke API public nih. NAT. Jadi API yang kita pakai ini kan API lokalnya. Nggak bisa terkoneksi ke internet. Kita pakai provider biar bisa pakai internet. Si provider ini ngebungkus IP ini dengan API public mereka. Jadi kita bisa berkomunikasi ke API public luar lainnya. Jadi ke server-server itu, ke server kita bisa buka Google, buka Facebook, YouTube, segala macam karena ada API public. Jadi IP kita dibungkus sama IP public. Biar identitas kita punya identitas API public sama dari si provider tadi ngasih dibungkus sama NAT. Nah ini panjang nih. Nah jadi itulah kenapa kita bisa berinternet. Udah berapa lama nih? Ini kayaknya panjang lebar. 1 jam 34 menit. Oke. Jadi untuk materi sekarang itu segitu aja guys. Jadi kita bahas mulai dari ini. Jadi kita bahas ada bilangan biner, oktet, terus kita bahas apa lagi? Bahas pembagian API kelas ABC. Terus kita bagi lagi ini subnetting nih VLSM. Ini VLSM. VLSM itu ada tingkatannya. Nanti kita bagi misalnya /24 ini kan ada 254 IP. Ada 254 nih. Kita bagi menjadi misalnya ada 4 nih. Kita mau jadi 4. Jadi dalam /24 itu kita bisa buat 4 network yang dia punya /26. Jadi ada 4 network /26 dalam rank segini. Itu VLSM. Minggu depan aja lah kita bahas. Sekarang nanti kelamaan. Jadi itu sekian guys. Materi kita hari ini. Tadi kita belajar sembilangan, IP address, terus IP private, IP public. IP public itu luas dan nggak sembarangan ngekonfigurasi public. Karena kalau salah pun nanti ada yang routing. Jadi ngomongin routing kita bahas di sesi ke router. Minggu depan kita bahas switch. Ada di Trello nih. Nah ini materi minggu kedua kita IP address. Oh, Cisco pakai tracer. Aduh lupa loh. Karena kasihkan bahas ini. Pakai tracer itu tadi aku udah demo ya Mikrotik. DHCP. Jadi Mikrotik itu kayak ini ya. Yang belum tahu Mikrotik itu ya, Mikrotik itu salah satu vendor perusahaan software company yang ngebuat kayak makhluk apa nih, router yang ngebuat ini perangkat ini yang gunanya apa? Dia nih bisa nge-manageable jaringan. Error lagi.
dia bisa memanageable jaringan di internet kita. Terima. Jadi panjang sih. Kita bahas MikroTik itu di mana ya? Bahas MikroTik itu ada di minggu 7 ya, minggu 7. Nanti kita bahas di ACP Server sini. Yang keren nanti di sini ada bonus. Nah, ini bonusnya kita main API public di sini. API public keren, guys. Ini di API public karena kita pakai FPS. Kita pakai apa? Vendor sini. Nah, di situ. Jadi Cisco pakai tracer, maaf kita tunda aja. Karena udah kayaknya nggak sempat nih pikiran lu. Pakai tracer itu kita ubah ke minggu 3 ya. Minggu 3 kita langsung demo lah, demo. Kita langsung demo pakai tracer gimana cara pakainya. Ya, gitulah. Pakai tracer, Yang penting teman-teman udah ini ya, udah download. Pakai tracer, linknya aku kasih aja lah sekarang. 8. Kan teman-teman ada nih yang daftar, kan downloadnya itu dari NetAcad ya. NetAcad cuman ada yang error nih. Kemarin ada yang error, beberapa temanku di kelas juga dia download Cisco pakai tracer error. Jadi teman-teman ada yang error pas registrasi, di sini ada linknya, aku kasih. Pakai tracer, ini update ya yang terbaru nih. Teman-teman bisa download yang versi ini. Download Google Drive-nya ada nih. Next ini ya. Versi Windows, tergantung kalau pakai Linux pakai yang download ini. Udah, kita copy. Teman download. Linknya aku bagikan di sini di chat. Akhirnya. Download yang versi 8.1 ini yang terbaru, sesuaikan 64 bit, 32 bit. Rata-rata udah 64 bit sih. Download, installnya gimana? Installnya tinggal kalian buka next aja terus sampai finish, gitu aja. Pokoknya buka, yang ditanya yes aja lah, yes dan segala macam. Kalian install dah finish. Yang jadi masalah itu nanti kalian pas ini sih. Yang penting kalau kalian error, bilang aja sama aku. Kalian bisa PC kontak aku biar kita perbaiki, cari solusinya. Karena udah kalian install Bon, Cisco pakai tracer ini aneh. Versi 8-nya itu kita bisa save sampai 3 kali. Bayangin pas kita buka pakai tracer, kebiasaan pakai Ctrl S. Sampai 3 kali itu udah habis. Harus login lagi cara ngilanginnya. Nah, nanti teman-teman yang error buat akun Cisco pakai tracer itu bisa PC aja ke aku. Jadi kita perbaiki. Ini sync up segala macam pakai akun Telview aja, pakai akun ini. Siapa tahu nggak error. Oke, itu Cisco pakai tracer. Jadi sekian dulu guys. Tunggu, ini ada survei tentang networking hari ini. Typeform. Oke, sebentar. Loading. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman boleh isi survei tentang apa ya, tentang ini, tentang ya tentang ini error nih. Nah, tentang tutorial hari ini kalian buka aja kayak formnya, itu survei sama kayak kemarin Animos, kalian bebas mau apa, ulek kalian ngomongin aja gitu. Stop recording.